Semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar semuanya? Semoga selalu baik ya. Ini mau bikin video itu susah banget bagi waktunya karena anak-anak sekolah. Jadi saya harus mulai fokus lagi sama sekolah. Anak-anak harus bagi waktu antara bikin video sama sekolah. Nah, teman-teman, di video kali ini saya pengen berbagi sama kalian, kita kupas tuntas mengenai panic attack dan gimana cara penyembuhannya dan apa yang harus kita lakukan pada saat panic attack itu datang. Guys, mungkin masih ada yang bingung, ada yang belum bisa membedakan antara panic attack sama sakit beneran gitu ya. Kalau misalnya panic attack itu ciri-cirinya itu panic attack itu datang tanpa alasan. Jadi kalau misalnya contoh kita mau naik panggung, tiba-tiba kita panik, itu bukan panic attack, tapi memang ada alasannya, kita mau naik panggung. Tapi panic attack itu datang tiba-tiba tanpa ada alasan apapun, tiba-tiba aja jantung berdebar, terus tiba-tiba panik, takut segala macem. Perasaan seperti mau mati, seperti itu guys. Jadi kalau misalnya kalian berpikir bahwa kalau misalnya contoh kalian panik gara-gara kalian ada penyebabnya, atau karena kalian mau ngapain, mau tampil ke panggung, atau kalian mau menyeberang, misalnya kalian panik, itu bukan panic attack. Tapi panic attack itu adalah sesuatu yang datang, panik yang datang karena memang tidak ada penyebabnya. Untuk mengetahui panic attack, kita panic attack atau enggak, itu perlu diagnosa dari dokter. Jadi kita nggak bisa mendiagnosa diri sendiri bahwa kita panic attack gitu, nggak bisa guys. Jadi pada saat kita ngerasa jantung kita berdebar seperti terkena serangan jantung, kalau pengen tahu itu panic attack atau bukan, kalau kalian baru pertama kali mengalami itu, langsung datang ke dokter dan dokter akan tahu nantinya panic attack atau bukan. Anak saya rewel banget hari ini. Oke guys, panic attack itu kalau yang saya alami pertama kali memang itu terjadi seperti serangan jantung, seperti saya akan mati saat itu juga. Dan pada saat itu saya datang ke rumah sakit, diperiksa EKG jantung saya seperti apa, terus diperiksa secara keseluruhan dan dokter bilang itu bukan gangguan dari jantung, tapi lebih kepada hanya panik aja, panic attack namanya guys. Nah, kalau misalnya diperlukan biasanya kita akan disarankan untuk kalau itu berlanjut, biasanya kita disarankan datang ke psikiater atau misalnya konsul dengan psikolog gitu. Dan kalau misalnya ke psikiater biasanya diresepkan obat untuk penenang. Jadi kalau di YouTube ini, di channel saya ini masih ada yang bertanya, saya panic attack atau bukan. Dari penjelasan tadi saya, kalian bisa tahu ya kita itu panic attack atau memang sakit. Nah, kalau memang dirasa berbeda, misalnya datangnya itu, misalnya sakitnya itu lebih dari lama, dalam jangka waktu lama, artinya harus memeriksakan diri ke dokter. Karena panic attack itu nggak datang dalam waktu lama. Jadi panic attack itu serangan yang datang dalam waktu singkat guys. Kalau saya sekarang panic attack itu nggak lebih dari 30 menit dia udah membaik. Dan biasanya cuma 5 menit pertama aja saya ngerasa wah kenapa nih gitu, seperti itu. Tapi itu bisa berkurang dengan sendirinya dengan cara kita menenangkan diri. Nah, di sini saya akan bagi sama teman-teman gimana caranya menenangkan diri pada saat panic attack itu datang, dan ini dijamin guys, ini sangat membantu banget sama kalian karena saya sharing ini setelah saya menonton YouTube-nya dari Dr. Yudi, gimana caranya menenangkan panic attack pada saat panic attack itu datang. Guys, yang pertama itu kita harus mengaktifkan syaraf parasimpatik dan menonaktifkan saraf simpatik. Nah, dengan cara adalah mengatur nafas. Jadi cara mengatur nafasnya itu adalah kita tarik nafas panjang, buang pelan-pelan dari mulut. Tarik nafas panjang dari hidung, buang pelan-pelan dari mulut. Nah, itu dengan hitungan ya guys. Jadi pada saat kita bernafas panjang itu biasanya bisa menenangkan diri kita. Jadi diri kita lebih tenang, detak jantung juga lebih pelan pada saat kita menarik nafas panjang. Nah, pada saat kita kena panic attack, nafas kita akan memburu ya guys. Jadi deg-degan, nafas memburu seperti itu, dan pada saat kita atur nafas itu akan berkurang. Nah, alangkah baiknya pada saat kalian sudah bisa nafasnya sudah agak tenang, kalian bisa menahan nafas. Jadi pada saat tarik nafas, hitung 1 sampai 3, tahan 1 sampai 3, terus buang pelan-pelan 1 sampai 3, seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya masih belum bisa menahan, ya tarik napas panjang, buang pelan-pelan seperti itu, dan itu sangat membantu. Guys, pada saat kita kena panic attack, kebanyakan energi kita itu kan terpusat di otak atau di kepala kita. Nah, caranya adalah kita grounding. Jadi grounding itu gimana sih caranya? Grounding itu adalah
meletakkan kaki kita langsung terhadap lantai, jadi ke bumi gitu guys. Jadi kakinya itu diletakkan di lantai biar fokus energinya itu ke bawah. Nah pada saat kaki itu jangan pakai sendal ya, sendalnya dibuka, sepatunya dibuka, alas kakinya dibuka, kita letakkan, tempelkan kaki ke lantai dan tarik nafas, dan disadari setiap nafasnya seperti tadi. Jadi selain tarik nafas, kita juga bisa grounding. Nah, ini dalam kasus parah yang ketiga itu menurut Dokter Yudi yang kemana saya ikut seminar. Jadi pada saat kita dalam kasus parah, tapi ini untuk teman-teman yang kena panic attack ya, bukan karena sakit tertentu. Jadi pada saat kita ngerasa paniknya itu parah, nah kita bisa ambil air di baskom, terus kita celupkan kepala ke dalam air sebentar aja, terus dielap, dan itu bisa menenangkan panik kita, guys. Adalah gerakan yang keempat. Caranya adalah kita mengusap tangan seperti ini guys. Ini tangan, usap seperti ini, terus dibalik, diusap seperti ini. Nah pada saat kita mengusap tangan seperti ini akan membantu kita bernapas lebih dalam. Jadi dia akan merangsang kita untuk bernapas lebih dalam, dan itu bisa menenangkan. Seperti ini lakukan sambil menarik nafas dan dalam pikiran sadar. Jadi pikirannya jangan kemana-mana. Kalau pikirannya kemana-mana ya agak susah ya. Jadi disadari bahwa kita sedang panik dan kita tarik nafas, dan nanti itu akan berkurang dengan sendirinya. Yang terakhir yang saya lakukan pada saat panik itu datang dan saat saya sudah melakukan semuanya, ini saya sudah coba ya guys, tahapan yang tadi itu pada saat panik datang, lalu saya meditasi. Yang terakhir adalah meditasi. Kita bisa meditasi, tarik nafas, kita fokus pada nafas, kita berada di saat ini, jangan memikirkan apapun, kita berada di saat ini. Pada saat ada suara-suara apapun, kita sadari tubuh kita sadari punggung kita sadari dada kita, semuanya dilemaskan, tutup matanya, dan kalian bisa coba belajar untuk meditasi. Nah meditasi ini teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya, atau teman-teman juga bisa lihat di banyak di YouTube itu yang mengajarkan caranya meditasi. Itu dia sharing dari saya, semoga bisa membantu teman-teman yang kena panic attack atau anxiety disorder. Dan saya memang sudah nggak sabar kemarin tuh pengen bagi sama teman-teman, cuman waktunya memang cari waktu itu susah banget pengen bikin video, karena tahu sendiri tadi aja anak saya agak repot, agak rewel gitu. Oke, thank you for watching, jangan lupa di subscribe, bye bye.